Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami untuk menyampaikan renungan pagi ini kepada Ibu Bapa, Saudara-saudariku. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu kita mau saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan buat hari yang cerah, hari yang bahagia ini Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami sepanjang satu hari ini. Dan kini kami mau mendengarkan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 14 November 2020 dari kitab Roma pasal yang 13 ayat 4. Demikian bunyinya. Karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah Pemerintah itu hamba Allah. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, bagaimana jika suatu negara atau bangsa tidak memiliki pemerintah atau pemimpin? Dapatkah kita bayangkan? Tentu akan terjadi kekacauan.
melakukan apa saja yang diinginkan oleh masyarakat atau semena-mena menjalani kehidupan ini. Tidak ada peraturannya, tidak ada hukum yang mengatur ketertiban setiap kehidupan manusia di bumi ini. Oleh karena itulah pentingnya adanya pemerintah bagi setiap bangsa dan negara. Demikian juga dalam nats ini Paulus mengajarkan tentang pemerintah di tengah-tengah dunia ini dan hubungannya dengan orang Kristen. Menurutnya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kehidupan manusia sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu kita harus tunduk serta taat kepada peraturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk melakukan tugasnya, yakni menegakkan keadilan, membalaskan kejahatan kepada orang yang melanggar aturan atau yang berbuat dosa. Artinya setiap pemerintah yang berasal dari Allah tentunya melakukan perintah Allah, yakni menegakkan keadilan, melakukan kebenaran, sebab pemerintah harus takut akan Tuhan. Oleh karenanya, iman diperlukan di dalam mewujudkan misi Tuhan itu. Ibu bapak, saudara-saudariku, melalui nats ini kita dapat melihat bahwa Tuhan menginginkan setiap pemerintah itu hidup di dalam iman kepada Tuhan. Hidup dalam takut akan Dia, karena pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat diajak untuk tunduk kepada pemerintah kita sepanjang itu tidak bertentangan firman Tuhan, serta kita melakukan tugas dan kewajiban kita tentunya sebagai warga negara, sehingga baik pemerintah maupun kita sebagai masyarakat turut menjalankan kehendak Tuhan agar kehidupan ini kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Marilah kita mendoakan dan mendukung pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Tuhan yang melakukan apa-apa saja yang Tuhan kehendaki agar roda kehidupan umatnya itu berjalan dengan sungguh baik dan memuliakan Tuhan. Selamat berkarya pada hari ini dan tetap berpedomanlah kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Sai de toku toku
Marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah menyapa kami pada hari ini, di mana Engkau berbicara melalui Rasul Paulus tentang pemerintah, bahwa pemerintah itu adalah hamba Tuhan dan bertugas untuk memberikan kebaikan, kesejahteraan, dan melawan yang jahat. Tuhan, tolonglah pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, agar bisa beliau memberikan arah yang lebih baik untuk seluruh pemerintah yang tengah dipimpinnya. Tuhan, Engkau sungguh tahu beratnya yang dihadapinya, baik tekanan dari dalam maupun luar. Kami berdoa Tuhanlah yang mengurapi, memberkati seluruh pelayanannya, sehingga berguna bagi kehidupan masyarakat dimanapun mereka berada. Ajar kami juga untuk membantu pemerintah kami menegakkan keadilan, kebajikan, dan melawan kejahatan. Inilah doa kami dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.